Perkenalkan, nama saya Joshua Kevin Tanda Manik dengan NIM 223142021. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikulasi dalam paduan suara yang diampu oleh Bapak Dr. Lamhot Basani Siombing. Jadi sebelum kita mengetahui apa itu artikulasi dan seberapa penting artikulasi untuk paduan suara, kita masuk dulu ke pendahuluan yang ada di PPT saya. Jadi untuk latar belakangnya, paduan suara memerlukan artikulasi yang jelas untuk menyampaikan pesan dan emosi lagu. Tanpa artikulasi yang baik, harmoni dan makna lagu bisa saja hilang. Adapun tujuannya menjelaskan pentingnya artikulasi, menguraikan teknik, meningkatkan artikulasi, dan mengidentifikasi tantangan dan solo. Adapun pengertian dari artikulasi adalah artikulasi dalam paduan suara adalah proses mengucapkan kata-kata dan frasa dengan jelas dan tepat sehingga setiap kata dapat dipahami oleh pendengar. Artikulasi melibatkan koordinasi antara bibir, lidah, gigi, dan langit-langit mulut untuk menghasilkan bunyi yang jelas. Dalam konteks paduan suara, artikulasi yang baik sangat penting karena paduan suara seringkali menyanyikan lagu dengan teks yang kompleks dan penuh makna. Istilah ini diambil dari bahasa Inggris yaitu articulation yang artinya pengucapan. Penjelasan tersebut dikutip dari modul konsep dasar artikulasi, onoptimisasi, fungsi pendengaran atau AOPP dari Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun X. Rahyono dalam aspek filologi bahasa menyebutkan alat bicara yang berada di rongga mulut disebut artikulator atau alat ucap. Yang kedua itu kita masuk ke jenis-jenis artikulasi. Adapun jenis-jenis artikulasi yaitu satu, yang pertama ada letupan atau plosive atau stop. Artikulasi ini dengan menghambat total aliran udara oleh organ bicara, kemudian dilepaskan secara tiba-tiba. Contoh bunyi letupan termasuk P, B, T, D, K, dan G. Yang kedua itu ada geseran atau frikatif. Pada jenis ini, aliran udara mengalami hambatan sebagian, sehingga udara tetap dapat mengalir melalui celah sempit yang dibentuk oleh organ bicara. Contoh bunyi geseran adalah S dan Z. Yang ketiga itu ada paduan atau affricate. Artikulasi paduan merupakan kombinasi antara letupan dan geseran. Aliran udara dihambat secara total dan kemudian dikeluarkan melalui celah sempit. Contoh bunyi paduan adalah C dalam cukup dan J dalam jam. Yang keempat itu ada sengau atau nasal. Artikulasi sengau terjadi ketika aliran udara dihambat sepenuhnya di rongga mulut, tetapi dibuka melalui rongga hidung. Contoh bunyi nasal adalah M dan N. Yang kelima itu ada getaran atau trill. Artikulasi ini dilakukan dengan menyentuhkan organ bicara secara beruntun, menghasilkan bunyi getaran. Contoh bunyi getaran adalah R, R, R. Itu adalah contoh bunyi getaran. Keenam itu ada sampingan atau lateral. Pada artikulasi sampingan, aliran udara terhambat di tengah lidah, sementara udara dikeluarkan melalui sisi-sisi lidah. Contoh bunyi sampingan adalah I, I. Yang ketujuh ada hampiran. Artikulasi hampiran terjadi ketika organ bicara mendekat tanpa menyentuh satu sama lain, menghasilkan suara seperti W dan Y. Yang selanjutnya itu teknik meningkatkan artikulasi. Untuk meningkatkan artikulasi dalam paduan suara, beberapa teknik yang dapat dilakukan atau diterapkan yaitu satu, pemanasan vokal. Lakukan pemanasan vokal secara rutin sebelum bernyanyi. Pemanasan vokal ini biasanya mencakup humming,
Perlu kita ketahui, humming adalah teknik pemanasan vokal yang sederhana dan efektif untuk mempersiapkan pita suara sebelum bernyanyi. Berikut adalah beberapa poin penting tentang teknik humming, yaitu yang pertama, ada manfaat humming. Yang pertama itu melemaskan pita suara. Humming membantu memanaskan pita suara tanpa memberikan tekanan berlebih, sehingga mengurangi risiko cedera. Contoh humming adalah Yang kedua itu ada melatih resonansi. Teknik ini juga melatih resonansi suara, memungkinkan suara terdengar lebih jelas dan penuh. Mengatur pernapasan. Humming dapat membantu penyanyi mengatur pernapasan dengan lebih baik. Yang penting saat bernyanyi lip trills, menggetarkan bibir sambil mengeluarkan suara untuk melatih kontrol. Yang selanjutnya, cara melakukan humming. Kita harus posisi rileks, pastikan tubuh dalam posisi rileks, baik saat duduk maupun berdiri. Mulut tertutup, lakukan humming dengan mulut yang mengeluarkan suara lalu keluarkan atau sebaliknya. Selanjutnya itu ada resonansi. Perhatikan resonansi, fokus pada sensasi resonansi di wajah dan di kepala, bukan di leher. Yang selanjutnya, latihan vokal. Menyanyikan tangga nada dan melakukan latihan pengucapan konsonan dan vokal. Teknik pernapasan. Adapun teknik pernapasan adalah yang artinya metode menghirup dan menyimpan, lalu mengeluarkan udara secara terkontrol untuk mendukung aktivitas tertentu seperti bernyanyi. Dalam seni vokal, teknik pernapasan sangat penting untuk menghasilkan suara yang stabil, nada yang tepat, dan durasi yang panjang. Jenis teknik pernapasan yaitu ada pernapasan dada yang cara kerjanya itu udara dihirup ke bagian atas paru-paru sehingga dada kita itu mengembang. Kelebihannya cocok untuk nada-nada rendah seperti range suara pada bass, do, atau yang seperti itu. Adapun kelemahannya, napas cepat habis, kurang efektif untuk bernyanyi panjang. Yang kedua itu ada pernapasan perut. Cara kerja pernapasan perut itu sendiri, udara dihirup dengan mengembangkan rongga perut. Rongga perut kita ini dikembangkan. Adapun kelebihannya menghasilkan suara yang keras. Kelemahannya udara cepat keluar sehingga kurang efisien untuk bernyanyi pernapasan pen. Adapun yang ketiga itu pernapasan diafragma. Cara kerja pernapasan diafragma tersebut, udara dihirup sedalam mungkin dan disimpan di diafragma, kemudian dikeluarkan perlahan saat bernyanyi. Kelebihannya, teknik terbaik untuk bernyanyi karena menghasilkan napas panjang, suara stabil, dan kontrol yang baik. Pernapasan diafragma sangat penting untuk kontrol suara. Latihan pernapasan yang baik dapat membantu menjaga aliran udara yang stabil saat bernyanyi. Dan yang keempat itu ada postur tubuh. Pastikan postur tubuh yang baik saat bernyanyi. Berdiri atau duduk tegak dengan tulang punggung lurus membantu memaksimalkan kapasitas paru-paru dan aliran udara. Postur tubuh yang baik saat melakukan teknik artikulasi sangat penting untuk menghasilkan kualitas suara yang optimal saat bernyanyi. Berikut adalah beberapa poin mengenai postur tubuh yang benar dalam konteks teks artikulasi. Yang pertama itu sikap badan. Sikap badan harus tegak, pastikan tubuh berdiri tegak dengan tulang punggung lurus. Ini membantu membuka rongga dada dan meningkatkan kapasitas paru-paru.
Yang kedua itu kepala. Posisi kepala harus tegak dan pandangan ke depan, tidak menunduk atau mendongak. Yang selanjutnya ada posisi dada. Posisi dada itu terbuka. Posisi dada sedikit membusung ke depan untuk memaksimalkan aliran udara. Selanjutnya posisi kaki. Kaki harus berdiri kokoh di lantai, sedikit lebar atau selebar ukuran bahu untuk memberikan stabilitas saat bernyanyi. Selanjutnya relaksasi otot relaksasi otot bawah dan leher. Rilekskan bahu dan leher untuk menghindari ketegangan yang dapat mempengaruhi suara. Adapun tantangan dalam artikulasi. Yang pertama, keseragaman pengucapan, variasi dialog dan aksen. Anggota paduan suara yang berasal dari daerah atau latar belakang bahasa yang berbeda dapat memiliki aksen dan dialek yang mempengaruhi pengucapan kata-kata. Perbedaan kebiasaan berbicara. Setiap individu memiliki kebiasaan berbicara yang berbeda, seperti kecepatan, volume, dan intonasi, yang dapat memengaruhi keseragaman artikulasi. Kedua itu koordinasi dalam kelompok. Sinkronisasi pengucapan. Semua anggota paduan suara harus mengucapkan kata-kata secara serempak dan dengan artikulasi yang sama, yang memerlukan latihan dan koordinasi yang intensif. Keseimbangan suara. Artikulasi yang baik harus seimbang dengan aspek vokal lainnya, seperti intonasi, dinamika, harmoni, agar menghasilkan paduan suara yang utuh dan harmonis. Yang ketiga itu faktor teknis. Pengaruh dinamika musik. Perubahan dinamika musik yaitu misalnya forte atau piano dapat mengaruhi artikulasi karena volume suara yang dihasilkan lebih keras atau lebih lembut yang dapat mengubah cara pengucapan kata-kata. Kondisi akustik ruangan. Akustik ruangan tempat paduan suara tampil dapat memengaruhi kejelasan artikulasi. Ruangan dengan gema yang berlebihan dapat membuat kata-kata menjadi sulit dipahami. Selanjutnya itu ada tempo lagu. Tempo lagu yang terlalu cepat akan sangat sulit untuk dipahami oleh anggota paduan suara untuk melafalkan lirik lagu dengan jelas. Adapun solusi dan tips dari saya yaitu latihan vokal kelompok yang fokus pada artikulasi, termasuk latihan pengucapan vokal dan konsonan. Penggunaan teknik pronunciation guide atau paduan pengucapan, terutama untuk lagu-lagu berbahasa asing. Latihan dengan konduktor yang memberikan perhatian khusus pada artikulasi dan memberikan koreksi yang jelas atau kode yang jelas. Perekaman dan evaluasi latihan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, peningkatan pemahaman lirik dan konteks lagu oleh seluruh anggota paduan suara. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, paduan suara dapat mencapai artikulasi yang baik dan menghasilkan penampilan yang memukau. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang sistematis, termasuk latihan rutin, pelatihan teknik vokal yang baik, serta dukungan emosional bagi anggota paduan suara agar dapat meningkatkan kemampuan artikulasi mereka secara keseluruhan. Adapun kesimpulan dari presentasi saya adalah yang tentang artikulasi dalam paduan suara, yaitu artikulasi memegang peranan yang sangat penting dalam paduan suara. Tanpa artikulasi yang baik, pesan yang ingin disampaikan melalui lagu bisa saja menjadi tidak jelas, dan kualitas penampilan paduan suara akan menurun. Teknik-teknik seperti latihan pengucapan vokal dan konsonan, penggunaan diksi yang tepat, koordinasi dengan konduktor, dan latihan bersama adalah kunci untuk mencapai artikulasi yang baik. Dengan artikulasi yang jelas dan seragam, paduan suara dapat menyampaikan lirik dengan lebih efektif, menciptakan harmoni yang indah, dan meningkatkan ekspresi emosional
dalam penampilan mereka. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Shalom.